Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra, kelas Kimia A, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sintesis multiferroik BiFeO3 sebagai media penyimpanan menggunakan metode Sol-Gel. Adapun pokok bahasan pada kesempatan ini yaitu multiferroik bismut ferrit, yang kedua struktur bismut ferrit, yang ketiga sintesis nanopartikel bismut ferrit, dan yang keempat letak dan fungsi bismut ferrit pada media penyimpanan. Nah, untuk latar belakang, perkembangan teknologi komunikasi akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak terkecuali pada aplikasi database. Nah, aplikasi database digunakan untuk menyimpan data yang penting. Salah satu material yang sangat penting dan yang berperan penting dalam aplikasi database adalah material BiFeO3. Apakah material BiFeO3 itu? Material BiFeO3 merupakan atau kemungkinan merupakan satu-satunya material yang memiliki kedua sifat magnetik dan ferroelektrik pada suhu ruangan. BiFeO3 juga merupakan suatu senyawa anorganik yang bersifat perifoskit. Dari gambar dapat kita lihat bahwasanya ini merupakan mekanisme polarisasi multiferroik. Nah, mekanisme polarisasi multiferroik ini terdiri dari polarisasi magnetik dan polarisasi elektrik. Struktur bismut ferrit. Nah, struktur kristal BiFeO3 adalah terbelokkan secara rombohedral yang merupakan salah satu kelompok R3C unit sel dari BiFeO3 yang ditunjukkan dalam bentuk heksagonalnya. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa proses pembentukan kristal BiFeO3. Yang dari gambar dapat kita lihat dari alfa BiFeO3 rombohedral ferroelektrik akan disintesis menjadi beta BiFeO3 ortohomik paraelektrik melalui proses perubahan posisi Fe dalam FeO6 oktahedral dengan suhu 820 sampai 830 derajat Celcius. Sintesis material nanopartikel bismut ferrit. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah keseluruhan alat dan bahan lengkap. Nah, adapun prosedurnya yaitu yang pertama ditimbang material dasar berdasarkan stoikiometri yang terdiri dari Bi5O OH 9 kali, NO3 4 kali, FeNO3 2 kali, maksudnya 3 kali, 9H2O, HNO3, C6 asam sitrat, dan aqua bidestilata. Nah, selanjutnya dari semua bahan itu dicampur material dasar dan akan terbentuk larutan yang berwarna kuning pekat. Nah, dari campuran tersebut selanjutnya dipanaskan menggunakan hot plate pada temperatur 8 sampai 90 derajat Celcius selama 5 jam atau sampai terbentuk gel. Nah, setelah dipanaskan dan terbentuk gel, maka langkah selanjutnya adalah uji TGA atau DTA terhadap gel. Nah, dalam terbentuknya gel ditandai dengan terbentuk gel berwarna coklat pekat. Nah, selanjutnya dari uji TGA atau DTA terhadap gel, maka dilakukan proses kalsinasi. Nah, proses kalsinasi dilakukan pada temperatur tertentu dan dapat dilihat dari hasil uji TGA dan DTA. Nah, setelah dilakukan proses kalsinasi, maka dilakukan proses sinter. Namun sebelumnya dari proses kalsinasi ini ditandai dengan gelnya berubah menjadi padatan atau serbuk.
Nah, selanjutnya dilakukan proses sinter. Proses sinter dilakukan dengan variasi temperatur tertentu atau dapat dilihat dari hasil uji TGA, DTA selama waktu 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Selanjutnya, serbuk BiFeO3 terbentuk kristal baru. Nah, selanjutnya diuji menggunakan XRD, ISA, dan SIM. Letak dan fungsi BiFeO3. Dari gambar dapat kita lihat bahwa letak material BiFeO3 pada suatu penyimpanan database. Nah, warna coklat menunjukkan bahwa letak BiFeO3 yang berfungsi sebagai sifat elektromagnetik dan terjadi karena adanya interaksi pertukaran antar dipol magnetik yang berasal dari kulit orbital yang berisi elektron dan juga terjadi akibat adanya dipol listrik lokal. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.